Tuhan, shalom, shalom, salam sejahtera, kasih Kristus Tuhan kita. Ya, masih mengucap syukur Bapak Saudara. Amin, haleluya, puji nama Tuhan ya. Tentunya harus terus mengucap syukur karena karya Tuhan dalam kehidupan kita tak habis-habisnya. Amin. Ya, kasihnya, kemurahannya, penyertaannya, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Tidak hanya di dalam kesenangan kita, tidak hanya di dalam berkat-berkatnya yang luar biasa, tidak hanya di dalam yang baik-baik, tetapi dalam keterpurukan, dalam permasalahan, Tuhan juga selalu menyertai kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, mengucap syukur sekali lagi pada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang memberikan saya kesempatan boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui Ibu Gembala di tempat ini. Dan firman Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini saya beri judul Yesus Sang Pembebas. Amin. Katakan bersama saya, Yesus Sang Pembebas. 2, 3. Yesus Sang Pembebas. Ya, masih suasana kemerdekaan. Ya, biasanya merah-merah, sekarang hijau-hijau, saudara ya. Hijau-hijau ini juga masih Indonesia menurut saya, karena Indonesia salah satu kepulauan atau negara yang memiliki hutan besar. Ya, salah satu paru-paru dunia. Salah satunya juga kalau bapak-bapak biasanya atau anak-anak muda yang nonton sepak bola, hijau ini juga jersey kedua ya. Jersey kedua anak-anak muda Indonesia, jersey sepak bola gitu ya. Jadi hijau juga masih suasana kemerdekaan Bapak Saudara. Amin. Ya, tentunya kalau kemerdekaan beberapa minggu yang lalu juga sudah disampaikan, seringkali bicara tentang kebebasan, ya, kemerdekaan. Ya. Sekarang pada kesempatan minggu yang keempat ini, sebelum kita beranjak ke bulan September Bapak Saudara ya, tentunya kita akan belajar tentang siapa yang memberi pembebasan kepada kita, siapa yang memberi kemerdekaan ini. Ya, tentunya semua pasti tahu, jawabannya Yesus, betul. Tapi ini adalah satu proklamasi yang luar biasa bahwa Dia Sang Pembebas. Kalau kebebasan adalah hal yang dinantikan banyak orang secara khusus ya, sejak masa pandemi 2020. Kita merasa terkekang, merasa terbatas, semuanya dibatasi. Mau nafas saja pakai masker Bapak Saudara ya, sampai mau nafas saja dibatasi. Ada lagi mau liburan enggak bisa, mau kemana-mana enggak bisa, semuanya penuh ketakutan. Ya, seakan-akan kita dalam penjara gitu ya Bapak Saudara, terkekang. Ya, sebagian orang terpenjara dalam kesedihan karena kehilangan, bahkan kita semua juga di tempat ini merasa kehilangan Bapak Gembala ya, tahun 2020 akhir gitu ya. Bapak Gembala meninggal, satu kesedihan yang meliputi keluarga pastori juga. Kami merasa terpenjara oleh satu kesedihan, kekecewaan ya, keputusasaan. Mungkin dari kita banyak tokonya terdampak Covid ya, mulai sepi dan lain sebagainya, atau kerjaan atau bagaimana, ada yang dipecat dan lain sebagainya, atau yang mungkin mulai merasa bagaimana masa depan ini, apakah Covid dapat usai seperti ya. Keputusasaan ya, karena pekerjaan dan keluarga mengalami goncangan dan besar. Ada pula yang terikat dengan kekhawatiran menghadapi masa depan. Tadi saya sudah katakan ya. Ya, hal-hal ini menjadikan satu berita sukacita tentang pembebasan itu dibutuhkan. Tidak hanya anak-anak Tuhan, seharusnya untuk semua kalangan. Ya, orang yang tidak percaya pun sebenarnya nantikan berita pembebasan, berita sukacita, berita kelepasan Bapak Saudara. Apalagi tidak hanya hal-hal yang bersifat jasmani tadi Bapak Saudara, tapi ada belenggu yang paling mengerikan, yaitu belenggu dosa tentunya. Satu belenggu yang mengikat kita secara kuat ya, belenggu kebiasaan buruk, belenggu kebiasaan yang membuat kita turun
Kebiasaan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang menghancurkan karakter iman kita. Sifat-sifat ilahi dalam hidup kita, Bapak Saudara. Ya. Jadi berita pembebasan ini tentunya sangat dirindukan oleh banyak orang. Karena banyak orang tertawan dalam berbagai persoalan. Ya, mungkin kalau 2022 ini sudah mulai bebas, kita mulai lebih di luar lebih nyaman, tidak memakai masker misalnya sudah, kalau di ruangan di tempat-tempat yang tidak tertutup, Bapak Saudara ya, bahkan kita sudah boleh keluar negeri, boleh keluar kota, sudah bisa lebih mudah, meskipun ya di beberapa negara khususnya ada yang masih ketat seperti itu ya, sehingga koko saya ya belum bisa pulang ke rumah, banyak ditanya sampai stres ya. Wah, dia marah kemarin ulang tahun tanggal 22 Agustus ketika saya tanya kapan pulang. Jangan tanya itu lagi. Kalau sudah bisa pulang pasti saya pulang gitu. Sampai marah. Karena apa? Saking seringnya ditanya orang kapan pulang ya, Pak Saudara. Itu merasa satu keterbatasan di dalam gara-gara pandemi ini, Pak Saudara. Berita pembebasan tampaknya sangat dirindukan ya, karena banyak orang tertawan dalam dunia yang jatuh ke dalam dosa. Ya. Dunia yang jatuh ke dalam dosa tentunya membuat hal ini suatu yang mengagetkan, Pak Saudara. Seharusnya banyak orang bilang seperti ini ya. Kalau Tuhan ada, kenapa ada kekacauan? Kalau Tuhan ada, kenapa ada bencana? Kalau Tuhan ada, mengapa ada pandemi, Pak Saudara? Ya, seringkali ditanyakan seperti itu. Justru sebaliknya. Karena Tuhan ada kebaikan di dalam dunia. Karena Tuhan ada pemulihan di dalam dunia. Karena Tuhan ada sesuatu hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Ya, kebaikan itu masih ada karena Tuhan ada, Pak Saudara. Karena apa? Seharusnya dunia yang dikutuk ini, dunia yang sudah jatuh dalam dosa karena ulah manusia tentunya ya, adalah isinya adalah keterpurukan seharusnya. Tetapi ada harapan. Amin. Amin. Saudara. Ada harapan masa depan. Karena apa? Karena Tuhan ada. Yesus sang pembebas memberikan harapan buat setiap kita yang seharusnya gak ada harapan. Bumi ini tidak ada harapan ya. Bahkan nanti ya kita akan menghadapi akhir zaman, mulai kiamat ya, bahasa mengerikannya kiamat seperti itu ya. Tetapi karena kita punya Yesus sang pembebas, kita punya harapan. Kita tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu takut lagi. Karena apa? Ada harapan. Kalau Bapak Saudara sering ikut ibadah kematian ya, bicara tentang kebangkitan tubuh. Kita tidak hanya punya harapan di surga kekekalan ya, tetapi tubuh kita yang fana ini akan diubah sekejap mata. Ya, diubah sekejap mata menjadi sempurna, dan kita akan sama-sama naik ke langit dan bumi yang baru. Bereuni akbar di sana. Nanti kita ketemu orang-orang yang kekasih, orang-orang yang meninggal di dalam Kristus Yesus. Tentunya Bapak Gembala juga sama ya. Ya, ini satu berita yang luar biasa untuk membebaskan umat percaya, Bapak Saudara. Tapi manusia tentunya tidak bisa melepaskan dirinya sendiri dari berbagai kejahatan dan penderitaan. Ya, justru karena itulah Allah datang ke dalam dunia untuk memberitakan dan memberikan kebebasan. Kristus datang untuk membawa kabar pembebasan. Dan kita akan lihat satu perikop, Saudara, di mana Yesus datang ke kampung halamannya di Nazaret. Kita akan sama-sama baca di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Nanti kita akan baca bergantian. Lukas 4 ayat 16 sampai yang ke-21. Ayat 16, Bapak Saudara 17, begitu seterusnya nanti 21 kita baca bersama-sama. Ya, saya bacakan terlebih dahulu Lukas 14 ayat 16 sampai 21. Dengan perikop Yesus ditolak di Nazaret. Ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya
Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Ayat 21 kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Sebenarnya kalau dibaca secara penuh, Bapak Saudara bisa baca di rumah masing-masing. Satu hal yang menarik, bahkan ketika di akhir ajarannya, dia bahkan dibawa keluar, disudutkan di satu jurang dan mau dibunuh, Bapak Saudara, oleh orang-orang Nazaret yang notabene tempat tinggalnya. Ya, satu hal yang ironis, karena apa? Dia terkenal. Satu sosok yang terkenal di Galilea, ya Bapak Saudara. Saya bacakan ayat 14 sampai 15. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ironis, di Nazaret dia mau dibunuh, tetapi Galilea, bahkan di tempat-tempat lain dia mujizat yang luar biasa, Bapak Saudara. Hal-hal yang luar biasa, dia membebaskan orang-orang, dia mencelikkan orang yang buta, memberikan mujizat dan mengabarkan kabar keselamatan supaya jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan dari belenggu yang paling parah, yaitu dosa. Dia membawa jiwa-jiwa untuk kembali kepada kebenaran kerajaan Allah, Bapak Saudara. Tapi ironis, di tempat di mana dia lahir, karena orang melihat latar belakang seorang tukang kayu, gak mungkin seperti itu ya. Banyak dari kita seringkali melihat orang lain dengan sudut pandang latar belakang, sehingga kadang-kala Tuhan mau proses kita lewat orang-orang tersebut, tapi kita membatasi prosesnya Tuhan. Kadang-kala Tuhan mau memberkati kita lewat orang-orang tertentu, dari latar belakang yang tertentu, tapi karena kita punya sudut pandang, cara pandang, lihat latar belakang, lihat ganteng cantik, lihat baik enggaknya, lihat sesuatu yang di luar, Tuhan gak jadi memberkati kita. Hati-hati Bapak Saudara. Ya, kadang-kala pembebasan Tuhan pakai lewat orang-orang yang dari kaum marginal, Bapak Saudara. Kita lihat seorang Samaria, Bapak Saudara, yang Tuhan injili di tengah-tengah sumur, ya. Dia seorang yang dengan latar belakang yang tuna susila, ya Bapak Saudara. Tetapi lihat bagaimana ketika Tuhan mengubahkan, membebaskan dia dari belenggu dosa. Dia percaya pada Yesus dan dia berani menyampaikan Injil, Bapak Saudara. Dan banyak jiwa-jiwa di Samaria diselamatkan percaya Yesus, Bapak Saudara. Karena apa? Karena sesosok orang yang tunasusila ini. Jadi jangan batasi cara Tuhan melalui mata jasmani kita, Bapak Saudara. Dia bisa membebaskan kita dari banyak hal, melalui banyak hal, dengan berbagai cara, lewat berbagai orang dengan berbagai latar belakang. Karena dia Allah yang sungguh kreatif, Allah yang penuh inovasi, luar biasa. Jadi jangan batasi. Itu yang kita dapat pelajari Bapak Saudara dari Yesus. Ya, Yesus mengajar di sinagog. Ya, di Nazaret dia mengajar di sinagog, ya. Jadi teks hari ini mengisahkan khotbah Yesus yang pertama di Nazaret. Ya, kampung halamannya. Tadi saya sudah bicara dia orang yang populer di Galilea ayat 14-15. Tetapi dia kini berada di kota, dia menghabiskan masa kecilnya, Bapak Saudara. Jadi banyak sekali sebutan Yesus orang Nazaret, Yesus orang Nazaret, karena di tempat Nazaret ini salah satu tempat di mana dia dibesarkan. Ya, dia tidak diundang secara khusus.
Meskipun dia guru, meskipun dia rabi, dia bisa mengajar di sinagog karena dia sekolah. Kalau zaman sekarang mungkin sudah S3 gitu ya, sekolah teologi seperti itu ya, karena dia belajar. Kalau secara budaya Yahudi, Yesus itu belajar, bukan Yesus nggak belajar, saudara. Kalau dia nggak belajar secara resmi, dia nggak bisa ngajar di sinagog. Ya, tentunya Yesus juga sudah belajar. Seperti itu ya Bapak Saudara. Dia tidak diundang secara khusus untuk berkhotbah di sana. Tetapi kedatangan Yesus di rumah ibadat adalah seperti kebiasaannya. Yesus juga menghargai, mengikuti, menggenapi 10 hukum Taurat. Ya, hukum yang keempat ya. Hormati dan kuduskanlah hari Sabat. Sehingga Yesus datang ke sinagog di hari Sabat untuk apa? Untuk mengajar karena dia rabi, Bapak Saudara. Jadi tentunya dia adalah seorang yang berhikmat luar biasa, seorang yang luar biasa dalam mengajar. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nggak suka khotbah-khotbah pengajaran, hati-hati. Yesus itu mengajar, Bapak Saudara ya. Jadi tentunya kita juga harus belajar sama seperti Yesus belajar. Kita mau jadi seperti dia, tapi kadang-kala kita nggak mau yang nggak enak, maunya yang enak-enak aja ya. Tapi kalau belajar suruh apa capek ya. Tapi semua Tuhan tahu kan keterbatasan kita, sehingga apa yang kita perbuat yang terbaik saja Tuhan berikan. Yesus mengajar di sinagog, Bapak Saudara. Ya, menurut berbagai tulisan Yahudi kuno, ibadah di sinagog difokuskan pada doa dan pembacaan penjelasan kitab suci. Nah, ini kita mesti tahu sedikit, Bapak Saudara, perbedaan dari sinagog dan bait Allah. Kalau orang-orang Yahudi itu ada 2 tempat untuk mereka beribadah. Yang pertama bait Allah atau bait suci, yang kedua adalah sinagog. Ya, bait suci itu tempat berkumpulnya hanya satu, tempat berkumpulnya seluruh orang-orang Yahudi dengan kepercayaan Yahudi tentunya, untuk mereka memberikan korban di hari-hari raya tertentu, Bapak Saudara. Sehingga bait Allah, bait suci ini tempatnya ramai banget ya, penuh gitu ya. Biasanya bahkan kalau Yesus cambuk itu orang-orang yang di depan karena orang-orang itu berjualan, tidak mengindahkan, menghormati bait Allah. Itu ceritanya, sehingga bait Allah itu tempatnya satu besar sehingga ramai sekali. Tetapi sinagog, Bapak Saudara, adalah salah satu tempat juga tempat ibadah orang Yahudi, tempat mereka itu memuji Tuhan dan membaca satu kitab biasanya, atau kalau di sana ngomongnya berkumandang juga seperti seberang itu ya, bagaimana menyanyikan Shema Israel, ada ya Bapak Saudara bisa lihat di YouTube. Dan mereka akan mendengarkan seorang rabi berbicara ya. Rabi ada salah satu orang yang membacakan nas, biasanya Nabi Yesaya, pokoknya kitab nabi-nabi atau kitab-kitab perjanjian lama ya. Dan mereka juga mendengarkan satu rabi itu mengajar ya, membacakan teks kitab suci, selanjutnya disertai dengan penjelasannya ya, baik dari terjemahan targum maupun tradisi Yahudi lainnya. Sehingga Yesus juga mengajar, tentunya mengajar di ayat yang keberapa? Di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan buat Bapak Saudara, Yesaya 6 ayat 1 sampai 3. Yesaya 61, maaf Bapak Saudara ya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan buat Bapak Saudara. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan daripada pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka orang pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ini yang dibacakan Bapak Saudara. Tentunya yang dibacakan agak panjang ya Bapak Saudara, tidak seperti ini karena di sinagog itu pengajarannya agak lama. Lalu penjelasannya juga nggak sependek yang ditulis di Alkitab. Ya di Lukas. Lukas hanya menulis ringkasan
dari apa yang Yesus sampaikan. Sehingga ada jelas, ada tulisannya lalu Yesus mengajar, ayat 21 ya. Saya bacakan Lukas 4 ayat yang ke-21. Lalu ia memulai mengajar mereka, seperti itu ya. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Titik. Ya, bukan berarti Yesus ngajar cuma ngomong satu kalimat gitu ya, aneh ya. Ya, kalau ada satu cerita di mana satu hamba Tuhan karena baru pertama kali khotbah di doa malam seperti itu ya. Dia karena baru pertama kali khotbah dia deg-degan ya. Akhirnya dia pilih satu teks kitab yang paling panjang yaitu Mazmur 119 Saudara ya. Lalu dia baca dia minta jemaat baca bergantian karena panjang ya, 100 lebih ayat seperti itu Saudara. Lalu setelah selesai baca semua, ya saya sudah menyampaikan, kiranya Tuhan kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kiranya Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita semua. Itu ya lucu ya seorang hamba Tuhan ini. Karena apa? Karena dia deg-degan, takut. Ya tentunya Yesus tidak seperti itu Bapak Saudara ya. Setelah baca teks lalu jelasin satu kalimat, enggak. Karena ini yang dijelaskan oleh Lukas adalah satu ringkasan. Nah, mungkin ditulis semua ya karena bakalan penuh. Sehingga Lukas meringkas satu bacaan atau pengajaran Yesus di dalam ayat-ayat ini Pak Saudara. Tentunya yang di dalam Yesaya pasal 61 ini bicara tentang apa? Bicara tentang nubuat Mesias. 61, 42 Pak Saudara. Nubuat mesianik tentang siapa? Tentang seorang akan datang nanti akan membebaskan umatnya. Tetapi ini ya nubuat-nubuat mesianik oleh orang Israel Bapak Saudara dimengerti secara salah. Mereka menganggap bahwa Mesias ini akan datang membebaskan umat mereka dari penjajahan Romawi. Makanya banyak orang yang menganggap Yesus ini ahli politik Bapak Saudara yang akan membebaskan mereka perang lawan Romawi untuk melepaskan mereka dari penjajahan. Sehingga mereka salah sangka terhadap Mesias Bapak Saudara. Padahal Yesus datang untuk membebaskan dari satu belenggu yang paling besar yaitu dosa. Kutuk dosa dan kuasa dosa. Tetapi ini disalahpahami oleh orang-orang Yahudi karena ini Bapak Saudara. Ayat ini. Sehingga Yesus hampir dilempari batu karena Yesus ngomong saya ini Mesias seperti itu ya. Seorang pembebas Pak Saudara. Tetapi secara politik enggak mau tukang kayu. Enggak seberapa. Tapi kita lihat Bapak Saudara. Ya, nubuat-nubuat ini boleh terjadi di dalam kehidupan Yesus. Dan satu kenyataan yang luar biasa, kita memperoleh pembebasan itu karena apa? Bangsa Israel menolak Yesus. Di Roma pasal yang ke-12 kalau nggak salah 10 atau 12 seperti itu ya. Kita bersyukur ya karena bangsa Israel juga menolak. Karena dari hal itu Yesus untuk semua orang, semua bangsa dapat memperoleh pembebasan. Ya. Seperti itu Bapak Saudara. Dalam situasi asli tidak mungkin penjelasan yang diberikan pendek tadi ya saya sudah jelaskan. Sehingga Yesus mengajar dengan luar biasa sebenarnya. Tentang apa? Tentang pembebasan. Next slide yang selanjutnya. Tentang apa? Tentang bahwa dia adalah sang pembebas yang dinubuatkan para nabi-nabi. Nabi Yesaya, Nabi Hosea dan lain sebagainya. Next slide kembali ke PowerPoint Bapak Saudara. Satu berita pembebasan. Yesus, bagaimana Yesus menampilkan dirinya di depan penduduk Nazaret, yaitu Yesus sang pembebas. Dia menceritakan bahwa ada pembebas yaitu dia sendiri. Ya, Roh Tuhan ada padaku. Sehingga Yesus sang pembebas ini Yesus jelaskan dalam 3 hal Bapak Saudara. Menjadi bukti bahwa dia itu pembebas Mesias sesungguhnya. Yang pertama, Yesus menjelaskan bahwa dia adalah yang diurapi. Roh Tuhan ada padaku. Ya, saya bacakan kembali.
ya ayat-ayat yang ke-18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Ya, satu pengurapan ini adalah satu hal yang penting bagi umat orang-orang Yahudi, Saudara. Bahkan Daud pun harus diurapin sebelum dia jadi raja. Saul sebelum Daud raja pertama bangsa Israel juga diurapi. Satu bukti bahwa ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Ya. Dan ini sudah terjadi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Dia diurapi, ayat 18 bagian A tadi, oleh Roh Tuhan yang mengurapi dia. Sehingga tanda pembebas dari Yesus adalah dia dikuasai Roh Tuhan. Dia bisa melakukan berbagai mujizat, Saudara. Tapi terlebih daripada itu, karena nabi-nabi sebelum juga melakukan mujizat yang sama, ya. Tetapi satu mujizat yang luar biasa, mujizat yang paling besar ketika dia diurapi, ada satu tujuan Allah untuk Yesus, yaitu dia harus menderita, disiksa, mati untuk setiap kita, tebus dosa kita. Ini adalah satu tujuan yang paling mulia di dalam Yesus. Ya, kalau kita seringkali berdoa bicara tentang sembuhkan kami oleh kuasa bilur-bilur Yesus, Bapak Saudara. Tapi saya katakan bilur Yesus itu terlalu hebat untuk penyakit kita. Amin. Terlalu hebat. Sehingga sebenarnya Yesus nggak perlu turun ke dunia, nggak perlu jauh-jauh turun dunia untuk sembuhkan kita. Buktinya apa? Sebelum Yesus mati di kayu salib, nabi-nabi sebelum Yesus pun sudah bisa melakukan mujizat, sudah bisa melakukan kesembuhan, bisa membangkitkan orang mati. Tetapi kuasa darah Yesus itu digunakan terlebih besar, bukan untuk sekedar sakit penyakit. Kalau Bapak Yosef Yunandus Siahaan, kalau saya ngomong kalau kita berdoa dengan kuasa darah Yesus untuk sakit penyakit kita, itu seperti mau gunting kertas pakai gergaji. Kenemenan ya, Pak Saudara. Ya, terlalu kuat, Pak Saudara. Sehingga kalau biasanya saya berdoa untuk orang sakit atau orang-orang itu bukan dengan kuasa darahnya, tapi dengan kuasa Yesus. Ya. Karena apa? Kalau di ayat-ayat banyak yang katakan bahwa darahnya itu menyembuhkan. Menyembuhkan di sini konteksnya bukan tentang sakit penyakit secara jasmani, tetapi sakit rohani, yaitu dosa, Bapak Saudara. Ya, bukan berarti nggak boleh, ya nggak masalah sih. Cuma sebenarnya kuasa darah Yesus itu lebih daripada sekedar penyakit kita. Dia menyembuhkan akar permasalahan penyakit, yaitu dosa. Ya. Yesus diurapi untuk satu tujuan yang mulia. Meskipun secara manusia Yesus sempat undur, hampir takut, bukan undur ya. Dia takut. Karena apa? Secara manusia tentunya. Dia mau disiksa, dia tahu akan disiksa. Bagaimana siksaan itu sampai tidak bisa dikenali. Saking mengenaskan siksaannya yang dialami Yesus. Sehingga dia kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku Tuhan. Tapi jadilah kehendak Tuhan. Ya, akhirnya dia meminum cawan yang kental dengan penuh dosa-dosa manusia, Bapak Saudara. Itu tujuan Yesus diurapi sebagai raja untuk pembebas. Satu misi utama, yaitu pembebas umatnya dari dosa. Sehingga seharusnya tiap minggu kita datang ke gereja bukan tentang cari berkat, karena berkatnya sudah turun atas kita. Tapi kita ke gereja karena rasa syukur Tuhan memberikan satu pembebasan terbesar sepanjang sejarah, yaitu pembebasan dosa-dosa manusia yang kita tidak punya harapan atasnya, yang kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau Bapak Saudara sakit bisa kan selamatkan sendiri ya, minum obat, makan sehat, hidup teratur ya. Kita bisa diet. Saya senang sekali kemarin tes darah, ternyata darah saya cukup rendah, 90 gula darah ya. Waktu berkunjung di Maijen ya, karena jatuh dari sepeda motor seperti itu, Saudara. Tapi kita bisa jaga kesehatan kita. Kita bisa minum obat. Tetapi kalau satu hal, yaitu dosa ini, apakah kita ada obatnya? Dengan kekuatan kita sendiri?
Kita mau berpuasa, bermeditasi seperti apa, saudara? Dosa itu tetap ada di dalam daging kita dan tidak bisa hilang. Kita mau berdermawan seperti apa, melakukan kebaikan seperti apa, dosa itu tetap ada dan tidak bisa hilang. Sehingga kita perlu satu kuasa yang luar biasa, yaitu pengorbanan darah Yesus di kayu salib. Ini yang menjadi inti penyembahan kita kepada Yesus. Sehingga seharusnya tiap minggu kita datang ke gereja, kembali lagi melihat siapa kita. Kita yang seharusnya tidak berharga ini dijadikan berharga. Kita yang berdosa dijadikan satu berkat. Ya, kita yang tidak layak di hadapannya. Seringkali masih jatuh karena kedagingan kita. Tapi dia tidak melihat kesalahan kita. Dia menyayangi kita apa adanya, Bapak Saudara. Satu tujuan dari pengurapan Yesus. Roh Tuhan ada padaku. Lalu yang kedua, Sang Pembebas. Dia juga sebagai pemberita. Di poin yang kedua, Yesus sebagai pemberita ayat 18 sampai ayat 18b sampai yang ke-19 untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus datang tidak hanya karena dia diurapi, tapi dia juga memberitakan satu kabar yang dinanti-nanti, bahwa pembebasan kehidupan kita. Zaman sekarang kita penuh dengan kasih karunia enak, tapi kadang-kala kasih karunia itu dipakai kita untuk kesempatan berbuat dosa. Padahal satu pembebasan yang kita sudah terima ini dinanti-nantikan bertahun-tahun lamanya. Tapi kita menerima dengan mudah. Tapi seringkali kita menggunakan kesempatan kasih karunia untuk menjadi kesempatan berbuat dosa. Kita harus ganti mindset, ganti pola pikir kita. Tuhan membebaskan kita untuk menjadi pembebas buat orang lain. Ya, untuk mengabarkan. Dia sudah memberikan contoh yang mulia, mengabarkan kabar keselamatan. Dan ini tidak terelakkan dari penolakan, Bapak Saudara. Penolakan itu pasti terjadi, pasti saya katakan. Karena apa? Tuhan kita saja ditolak. Apalagi cuma kita, Saudara ya. Penolakan ini pasti terjadi. Ketika sebelum saya kuliah, ketika saya kuliah dulu, saya belajar mau jadi sales gitu ya, Saudara, belajar. Karena kuliah saya masak, lalu S1 saya ekonomi, saya belajar gimana sih kerjanya jadi sales seperti itu ya. Lalu saya masuk. Waktu itu ada penawaran dua, antara asuransi atau MLM. Dan waktu itu MLM saya nggak tahu, kalau kurang baik gitu ya, Saudara. Tapi waktu itu antara dua ini saya konsultasi sama mama. Asuransi susah ya, karena saya masih terlalu muda untuk menjual asuransi ini. Lalu ya, akhirnya saya memilih jualan MLM gitu ya. Ada kalung, jualan kalung gitu, jualan minuman, makanan, obat-obat kesehatan. Dan di situ diajarkan, Bapak Saudara, ini bukan orang Kristen, ini orang dunia. Tapi diajarkan bagaimana untuk menjual ini harus merasakan penolakan. Penolakan itu satu hal yang pasti. Seperti itu ya dikatakan. Sama seperti pemberitaan Injil saya kira ya, Bapak Saudara. Satu penolakan itu harus dijadikan kebiasaan. Kita harus berani ditolak. Supaya apa? Untuk berani mengabarkan. Karena ketika kita sudah takut ditolak, kita nggak akan pernah mengabarkan. Ya, satu teladan luar biasa sebagai Sang Pembebas ini, Yesus mengabarkan pemberitaan tentang kebebasan. Kalau kita sudah mengalami karya Kristus, kalau kita sudah dibebaskan, sudah merasakan, sudah mengalami berkat-berkatnya Tuhan di dalam hidup kita, tentunya kita bisa dong share, memberitakan kepada teman-teman, saudara, mungkin kalau terlalu susah teman ya, saudara yang belum datang kepada Tuhan, tidak harus di gereja ini ya,
Saya bukan ngadakan MLM di gereja ya Saudara. Ayo cari jiwa untuk datang ke gereja. Gereja penuh, enggak. Datang kepada Yesus ke gereja manapun. Saya katakan. Karena apa? Yang terpenting bukan tentang gereja mana, tetapi jiwanya terbebas. Jiwanya terselamatkan Bapak Saudara. Ya, satu kabar sukacita ini tidak hanya melalui kesaksian dia menyembuhkan kita, bisa jadi ya dia yang memberi kita dalam kesusahan itu bisa jadi satu berita Injil Pak Saudara. Tapi terlebih daripada itu, kehidupan kita bisa mencerminkan kasih Kristus. Kalau kita susah mengampuni Pak Saudara, gimana kasih Kristus bisa nampak di dalam hidup kita? Dia mengampuni kita tapi kita enggak ngampuni, berarti kita belum benar-benar ngerasakan pengampunannya Tuhan. Terus kita suka menuntut orang ngampuni kita dulu. Kita enggak mau merendahkan diri untuk minta maaf. Kita lihat Yesus merendahkan diri untuk menyelamatkan kita. Ya, sehingga Injil itu harus terpancar tidak hanya dari pembicaraan kita untuk menyampaikan Injil, tetapi dalam hidup kita. Ya, karena teladan Kristus menjadi sang pembebas, ada teladan yang indah. Dan yang terakhir Bapak Saudara, poin yang ketiga, ya, Yesus sebagai penggenap. Ayat yang ke-21 saya bacakan buat Bapak Saudara. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ini jelas bicara tentang Yesus ngomong, ini aku ada di nas Yesaya, kitab Yesaya, sebagai penggenap. Momen di mana Yesus datang ke dunia sampai dia bangkit, sampai dia naik ke surga, adalah momen di mana penggenapan nabi-nabi sebelum itu. Dia jelaskan bahwa aku yang menggenapi, bahkan dia juga menggenapi seluruh isi hukum Taurat. Dia tidak ada celah di dalam hukum Taurat. Supaya apa? Supaya kita bebas dari hukum Taurat, Bapak Saudara. Dari peraturan-peraturan yang membelenggu. Dia menggenapi banyak hal di dalam firman Tuhan di Alkitab. Supaya apa? Kita mampu menggenapi itu di dalam Kristus. Kita yang seharusnya nggak mampu, Bapak Saudara. Kita tidak akan pernah bisa menggenapi seluruh Alkitab, Bapak Saudara. Tapi karena Yesus menggenapi, lalu kita percaya Yesus, kita Dia, kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Ya, kita diadopsi menjadi anak sehingga kita bisa menggenapi Alkitab, hukum Taurat ya, melakukan hukum Taurat atas nama Yesus. Ya, Dia yang menjadi pembebas kita. Ya, sekali lagi Dia yang menjadi pembebas kita, Bapak Saudara. Yang keren luar biasa, Yesus bukan hanya sebagai proklamator. Dia tidak hanya gembor-gemborkan. Saya bisa jadi banyak kekurangan di mimbar. Saya bisa ngomong tentang Alkitab, kadang-kala beberapa hal saya miss. Tidak melakukan kejanggalan-kejanggalan, melakukan kesalahan-kesalahan juga. Tetapi kita lihat satu teladan yang luar biasa yang kita sembah, Allah yang kita sembah, yang memberikan teladan luar biasa, sang pembebas ini. Dia tidak hanya menjadi proklamator, tidak hanya yang memberitakan, tapi dia juga eksekutor yang melakukan janji-janji Allah. Dia menggenapi, Bapak Saudara. Sehingga tiga hal ini membuktikan bahwa dia pembebas umatnya. Amin. Ada permasalahan hidup Bapak Saudara, tentunya setiap kita. Ada kepahitan, ada permasalahan yang mungkin gak bisa dikatakan di tempat ini. Kita sendiri yang tahu di hati kita paling terdalam. Mungkin ada dosa-dosa yang tidak nampak di dalam hidup kita, yang membelenggu hati kita. Datang kepada sang pembebas itu. Amin. Amin Bapak Saudara. Datang kepada Yesus yang memampukan kita, membebaskan kita dari belenggu-belenggu. Tidak hanya belenggu sakit penyakit, tidak hanya belenggu permasalahan hidup, tidak hanya belenggu kemiskinan, Bapak Saudara. Tapi terlebih pada itu belenggu dosa.
dikatakan. Ya, di sini Bapak Saudara, ya, miskin, terbelenggu, buta, tertindas. Kita nggak bisa baca secara jasmaniah. Ya. Dijelas ya di ayat 4, pasal 4 ayat 18 sampai 19 saya bacakan kembali. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Hal ini ya tidak hanya berlaku secara jasmani, Bapak Saudara. Bagaimana dengan yang kaya? Bagaimana dengan orang-orang yang cukup, berkecukupan? Apakah tidak dibebaskan? Tidak, Bapak Saudara. Maksudnya di sini Yesus datang untuk kaum marginal sosial. Maksudnya apa? Pada zaman itu orang-orang seperti ini, orang-orang buta, orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang punya belenggu dan lain sebagainya. Mereka ini orang-orang yang paling membutuhkan Allah. Orang-orang yang sakit penyakit kusta. Kenapa? Pada zaman itu, ya, kesembuhan, pengobatan, dan orang-orang itu kepeduliannya tidak seperti sekarang. Sehingga orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang yang paling membutuhkan Allah. Mereka itu merasakan harus benar-benar datang kepada Allah, merengek, merendahkan diri. Kalau kita lihat bagaimana orang buta sejak lahir ya, berteriak dengan kesungguhan. Maksudnya di sini apa? Bahwa Yesus membebaskan orang-orang yang mau datang kepadanya dengan penuh kesungguhan. Bahkan mau rendahkan diri untuk datang kepada Yesus. Saya membutuhkan Allah. Mungkin di tempat ini ada orang kita yang punya hutang. Atau punya penyakit, punya permasalahan yang sampai kita nggak bisa berkata apa-apa. Kita bisa tertawa di luar tapi menangis di dalam. Datang kepada Yesus. Karena Yesus datang untuk setiap kita yang benar-benar membutuhkan Allah. Sehingga yang disebutkan orang-orang marginal seperti orang-orang yang kelas sosial bawah secara sosial. Karena apa? Tuhan datang untuk orang-orang berdosa. Orang-orang yang paling membutuhkan Allah. Kalau kita merasa kita nggak butuh Allah, ya nggak usah datang kepada Allah. Kali yang menjadi penghambat kita untuk datang kepada Allah, kesombongan. Merasa sudah cukup baik, merasa sudah benar, merasa sudah nggak apa-apa, nggak ada Allah, nggak masalah. Toko saya lancar, anak saya sehat, masa depan cerah dan lain sebagainya. Bahkan ada gereja masa depan cerah. Ya. Sehingga kita seringkali lupa bahwa kita adalah orang-orang yang seharusnya paling membutuhkan Allah, Pak Saudara. Berita pembebasan ini untuk orang-orang semacam ini. Ayat 3 secara jelas mengarah pada kiasan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Ini di Yesaya ya. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyi-nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Tuhan mau membebaskan kita supaya kita menjadi saksi orang. Wah, luar biasa. Perubahan sikapnya, perubahan anak-anak Tuhan ketika di dalam Tuhan. Ada pembebasan, mereka bisa melihat pembebasan di dalam diri kita, Bapak Saudara. Sehingga mereka juga rindu untuk dibebaskan. Ya. Yesus tidak hanya memberitakan kabar baik bagi orang miskin atau menyembuhkan orang buta, tetapi juga memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan yang tertindas. Tawanan dari apa? Tawanan dari dosa. Tertindas dari apa? Tertindas dari dosa. Bahkan ada satu ayat ya, aku gak mau melakukan dosa tapi dagingku melakukannya. Benar Bapak Saudara? Seringkali kita tahu apa yang benar tapi tubuh kita tidak bisa. Ini bicara tentang belenggu. Dan Tuhan ketika kita serahkan pada Tuhan, datang kepada Tuhan.
Dia akan membebaskan segala kebiasaan-kebiasaan dosa kita. Ada yang langsung jadi bisa kebiasaannya hilang, ada yang berkala. Itu terserah Tuhan. Tetapi di mana hati kita mau tidak dibebaskan. Pilihan di tangan kita. Roh Kudus mau enggak kita dibebaskan? Ya, berita baik yang disampaikan dan digenapi oleh Yesus berlaku atas siapa saja yang mengakui ketidakberdayaannya di hadapan Allah. Siapa ya saja yang merasa tidak memiliki harapan. Seperti orang-orang miskin dan cacat secara fisik pada zaman dulu. Disediakan harapan di dalam Injil. Amin, Bapak Saudara. Sehingga siapa saja yang terikat dengan berbagai kejahatan, penderitaan, kebaikan ditawarkan di dalam Injil. Amin, Bapak Saudara. Amin, Bapak Saudara. Ada kebaikan di dalam Injil. Yang dijanjikan oleh Yesus bukan hanya keluar dari suatu persoalan, tetapi dari akar semua persoalan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Akar semua permasalahan yaitu apa, Saudara? Dosa. Kebebasan di dalam Kristus bukan sekedar janji, karena Kristus sendiri yang sudah menggenapinya. Bapak Saudara, kadangkala kita lupa bahwa permasalahan itu datang karena dosa kita. Permasalahan itu datang kadangkala karena dosa kita. Karena dosa mendatangkan penghukuman. Karena dunia ini penuh dengan keadilan ya. Secara nggak langsung mungkin kita nggak sadar. Ya. Merenungkan kembali, sudahkah kita melihat permasalahan kita itu sebenarnya akarnya adalah dosa? Sudahkah kita mau datang kepada Yesus untuk membebaskan, bukan langsung kepada permasalahan kita, tetapi mulai akarnya. Dia tidak hanya mau cabut kita dari luar, permasalahan kita dari luar. Cabut seperti ini ya, dibebaskan, tidak. Percuma akan tumbuh permasalahan-permasalahan. Karena apa? Akar permasalahannya yang di dalam yang tidak terlihat itu adalah dosa-dosa. Kalau kita hanya mau cabut kesalahan kita dari luar, Bapak Saudara, dari luar saja, permasalahan akan ada lagi dan lagi dan lagi dan lagi, bahkan lebih besar. Tetapi kalau kita cabut dari dalam, persoalan juga bukan tidak ada, Bapak Saudara. Tapi persoalan itu menjadi ujian buat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Persoalan tidak akan menghancurkan kita, tapi persoalan menjadikan kita pribadi yang kuat, pribadi yang excellent di dalam Dia. Kita lihat seorang yang bernama Yusuf, Bapak Saudara. Dimanapun dia berada, dia menjadi excellent. Dimanapun persoalan ditempatkan di hadapan Yusuf, persoalan itu menjadi berkat buat Yusuf. Dia katakan kepada saudara-saudaranya, engkau merancangkan hal yang tidak baik kepadaku, tapi Tuhan pakai hal-hal yang enggak baik itu untuk membebaskan suatu bangsa yang besar. Yusuf melihat jauh ke depan. Yusuf melihat jauh ke depan. Ketika akar permasalahan dosa, Yusuf menaruh percaya dia kepada Allah sehingga dia mampu mengampuni saudara-saudaranya yang membunuh dia, sehingga dia mendapat berkat yang luar biasa. Tuhan tidak mau, sekali lagi ya, Tuhan tidak mau hanya cabut akar permasalahan kita dari luar, tapi Dia mau cabut permasalahan kita dari dalam, Bapak Saudara. Akar permasalahan dosa. Bapak Saudara yang punya masalah berat, penyakit, hutang, atau kekhawatiran, ketakutan, banyak datang kepada Tuhan pribadi, lepas pribadi. Hati Bapak Saudara tertaut padanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir, membebaskan hati yang terbelenggu.
mencelikkan orang yang buta.